Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Safitri dari kelas 10 Perawat 1. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perubahan materi atau zat. Perubahan materi atau zat merupakan alih wujud zat baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Perubahan materi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua, perubahan biologi. Yang ketiga, perubahan kimia. Pertama, ada perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Macam-macam perubahan fisika itu ada 4. Yang pertama, perubahan wujud. Yang kedua, perubahan bentuk dan ukuran. Yang ketiga, pelarutan. Yang keempat, ekstraksi. Contoh dari perubahan wujud itu seperti es batu yang tadinya mengeras, ia akan mencair. Lalu, seperti kapur barus. Kapur barus apabila diletakkan di ruangan terbuka, ia akan menyublim dan mengeluarkan aroma. Contoh dari perubahan bentuk dan ukuran itu seperti papan atau kayu yang akan diubah menjadi talenan. Contoh dari pelarutan seperti air dan garam. Apabila garam kita letakkan dalam air, dia akan larut. Yang kedua, ada perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan kimia yang disebabkan oleh organisme biotik, seperti lumut, bakteri, dan jamur. Perubahan biologi bersifat irreversibel dan menghasilkan zat baru yang berbeda dari sifat zat awalnya. Contoh dari perubahan biologi itu ada 4. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pengolahan senyawa karbon dioksida menjadi oksigen. Yang kedua, fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian zat kompleks menjadi komponen yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim penguraian. Contohnya seperti kecap. Yang ketiga, ada dekomposisi atau pembusukan. Dekomposisi merupakan pembusukan materi sisa zat organik yang dihasilkan oleh autolisis, reaksi redaksi oksidasi, dan aktivitas organisme pengurai. Contoh dari autolisis itu seperti kompos, bangkai hewan, bangkai manusia. Sedangkan contoh dari reaksi reduksi oksidasi itu yang terjadi pada buah apel. Apabila buah apel kita potong dan kita diamkan beberapa saat, maka daging buah apel tersebut akan berwarna kecoklatan. Yang keempat, pelapukan. Pelapukan akibat organisme biotik. Penyebab terjadinya pelapukan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pelapukan biologis, contohnya seperti jamur, rayap, dan bakteri. Yang kedua, pelapukan fisis, contohnya seperti angin, sinar matahari, tekanan hujan, dan gelombang laut. Yang ketiga, pelapukan kimia, contohnya seperti reaksi antara kapur barus dan air. Tiga, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru dan memiliki sifat yang berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Contohnya seperti kaleng susu yang sudah berkarat, lalu ada kertas, lalu kita bakar, dan menjadi abu dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Itulah penjelasan dari saya mengenai perubahan materi atau zat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.